Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, warga bersiap menyambut datangnya musim giling tebu. Setiap tahun, sebelum musim giling dimulai, ada sebuah ritual yang harus dilakukan oleh warga desa. Ritual itu dikenal dengan nama Tumbal Pengantin Tebu, yang diyakini dapat membawa keberuntungan dan kelancaran dalam proses giling tebu. Namun, tahun ini, seorang gadis muda bernama Siti Wulandari, yang baru saja dijodohkan dengan seorang pemuda bernama Joko Pranata, terpilih untuk menjadi tumbal. Meskipun hatinya cemas, Siti tidak dapat menolak karena itu adalah tradisi turun-temurun yang harus dihormati. Ritual berlangsung di tengah malam di sebuah lapangan luas di luar desa, dikelilingi oleh ladang tebu yang tinggi. Siti mengenakan pakaian pengantin yang terbuat dari kain putih, dan di tangannya terdapat bunga melati yang harum. Namun, semakin dekat dia dengan tengah lapangan, semakin berat beban di dadanya. Seakan ada yang memerhatikannya. Ada bisikan halus yang terdengar dari balik bayangan tebu yang lebat. Rasa takut mulai merayapi tubuhnya. Tetapi dia tetap melangkah, mengikuti petunjuk orang tua yang memimpin ritual tersebut. Joko, yang berada di sisi Siti, terlihat khawatir. Ia menyadari ada yang tidak beres dengan ritual tahun ini. Tadi malam, ketika ia berjalan menuju rumah Siti untuk menjemputnya, ia melihat seorang wanita tua berdiri di gerbang desa dengan tatapan kosong, seperti menunggu sesuatu. Joko merasa bahwa ritual ini tidak hanya sekadar tradisi, tapi ada sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi di baliknya. Saat prosesi dimulai, Siti dan Joko berdiri di tengah lapangan, memandang api unggun yang besar di hadapan mereka. Api itu membakar kayu-kayu kering yang dipilih khusus untuk malam itu. Di sekitar mereka, warga desa berdiri dengan wajah penuh hikmat, tetapi Siti merasa ada yang ganjil. Di balik bayang-bayang tebu, ia merasa ada sosok yang mengamati. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya deru angin malam yang terdengar. Namun, ketakutannya semakin menjadi-jadi saat suara gamelan tradisional terdengar semakin keras, menyelimuti suasana yang sudah mencekam. Tiba-tiba, seorang lelaki tua bernama Ki Suroto, yang dikenal sebagai pemimpin spiritual desa, maju ke depan. Dengan suara serak, ia mulai melantunkan mantra-mantra kuno yang dipenuhi dengan kekuatan magis. Warga desa semua ikut mengikutinya, membentuk lingkaran besar di sekitar pasangan pengantin. Siti merasa tubuhnya berat, seolah ada sesuatu yang menariknya untuk maju lebih dekat ke api unggun. Namun, ia masih ragu, merasa ada kekuatan lain yang sedang mengendalikan dirinya. Di tengah kebingungannya, Joko meraih tangan Siti, berusaha untuk membangunkannya dari ketakutannya. "Siti, jangan dengarkan suara itu," bisiknya. Tetapi, Siti tidak bisa bergerak. Matanya terpejam rapat, dan tubuhnya semakin lemas. Dalam sekejap, bayangan gelap melintas di antara tumpukan tebu yang tinggi, seperti sebuah makhluk yang bersembunyi di sana, menunggu untuk keluar. Ketika suara gamelan tiba-tiba terhenti, suasana menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Siti, yang kini mulai bergetar hebat. Tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Ki Suroto dengan tatapan tajam menatapnya, kemudian mulai melangkah mendekat. "Pengantin tebu, apakah kau siap?" tanyanya dengan suara rendah dan berwibawa. Siti, yang tidak dapat berbicara, hanya mampu mengangguk. Tiba-tiba, udara malam terasa sangat dingin, dan di langit, awan-awan gelap berkumpul menutupi cahaya bulan. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras menggema di tengah malam, membuat semua orang terkejut. Itu adalah suara yang datang dari balik ladang tebu. Beberapa warga desa yang sudah berpengalaman dalam ritual itu segera berlari ke arah suara tersebut. Namun, ketika mereka tiba,
Tidak ada siapa-siapa selain batang tebu yang bergoyang-goyang, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Keanehan ini membuat mereka semakin terperanjat, dan seketika mereka kembali menuju lapangan. Namun, Ki Suroto tetap tenang. Dengan tatapan penuh teka-teki, ia berkata, "Semua sudah sesuai dengan takdirnya. Kita hanya menunggu saat yang tepat." Tiba-tiba, udara semakin berat, dan Siti merasakan sebuah kekuatan besar menembus tubuhnya. Sesaat kemudian, ia jatuh pingsan, dan dunia sekelilingnya gelap gulita. Apa yang sebenarnya terjadi dalam ritual itu? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, Siti merasa bahwa ini baru permulaan dari sebuah kisah yang menakutkan. Siti terbangun di sebuah ruangan gelap yang tidak dikenalnya. Tubuhnya terasa sakit dan lelah, seolah-olah baru saja melalui sesuatu yang sangat berat. Ia mencoba mengingat kejadian sebelumnya, tetapi hanya ada kekosongan dalam pikirannya. Ketika ia mencoba bangkit, sebuah suara lembut terdengar dari arah pintu. "Jangan bergerak dulu, Siti." Suara itu datang dari Joko yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak cemas. "Siti, kau tidak ingat apa yang terjadi setelah ritual itu?" tanya Joko dengan nada panik. Siti hanya menggelengkan kepala, bingung. Namun, Joko tidak memberitahunya lebih banyak. Ia hanya mengatakan bahwa mereka harus pergi dari desa itu secepatnya. "Ini sudah terlambat," kata Joko. "Siti, kita terjebak dalam sebuah takdir yang tidak bisa kita hindari." Namun, Siti merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang telah merasuki desa ini sejak lama. Sesuatu yang tidak bisa ia lari dari. Malam itu, ketika mereka mencoba meninggalkan rumah, Siti merasakan sebuah kekuatan yang tak terlihat menahan langkahnya. Tebu-tebu yang membentang di sepanjang jalan desa seakan berbisik, memanggilnya kembali. Desakan itu semakin kuat, seolah-olah sesuatu di balik ladang tebu sedang menunggu untuk menyambutnya kembali. Kini, Siti tahu bahwa ritual tumbal pengantin tebu bukan hanya tentang kelancaran musim giling, tetapi ada makna gelap yang tersembunyi di dalamnya. Siti dan Joko berlari sejauh mungkin dari desa. Namun jalan yang mereka tempuh terasa semakin panjang dan berliku. Setiap langkah yang mereka ambil semakin terasa berat, seperti ada beban yang menarik mereka kembali. Tebu-tebu yang seharusnya hanya tumbuh di ladang-ladang desa, kini tampak mengelilingi mereka, seakan membentuk sebuah lingkaran yang tidak terputus. Siti merasakan keanehan yang semakin kuat, dan ia merasa seolah-olah ada yang memanggilnya dari dalam hutan tebu yang gelap. Teriakan-teriakan dari jauh terdengar semakin jelas, tetapi suara itu seperti datang dari dalam dirinya. Joko yang sudah terlihat kelelahan, mencoba memegang tangan Siti dan menariknya. "Jangan dengarkan suara itu, Siti. Itu bukan suara manusia," serunya dengan panik. Namun, Siti merasa seolah-olah suara itu memanggil namanya, membujuknya untuk kembali ke desa. "Siti, kembalilah. Ikutlah." Suara itu semakin jelas. Kini terdengar seperti bisikan yang sangat dekat. Tiba-tiba, tanpa disadari, Siti melangkah mundur, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan tubuhnya. Joko berteriak, mencoba menghentikan Siti, tetapi tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Dengan putus asa, Joko berlari menuju Siti dan memeluknya erat. Dalam pelukannya, ia merasakan tubuh Siti terasa semakin dingin. "Siti, bangunlah," teriak Joko. Namun, tidak ada jawaban. Siti hanya diam, matanya terpejam rapat, dan tubuhnya seperti terperangkap dalam sebuah ilusi gelap yang menguasai pikirannya. Tebu-tebu yang mengelilingi mereka semakin bergerak, seakan bergetar, seperti tanda-tanda bahwa mereka terjebak dalam suatu lingkaran yang tidak bisa mereka hindari. Siti akhirnya terbangun dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya. Tetapi kali ini ia merasa seolah berada di tempat yang sangat berbeda. Di sekelilingnya, hanya ada kegelapan yang pekat, dan suara bisikan yang terdengar semakin kuat. "Siti, ikutlah. Ikutlah."
Suara itu semakin jelas. Dan kali ini berasal dari dalam dirinya sendiri. Dengan hati yang penuh kebingungan, ia mencoba untuk bangkit. Tetapi tubuhnya terasa lemas. Tidak ada kekuatan yang tersisa. Di depannya, ada sosok gelap yang mulai terlihat samar. Seolah-olah menunggunya. Di belakangnya, Joko yang tampak ketakutan berlari ke arahnya. "Siti, jangan ikut mereka," teriaknya. Namun, suara itu semakin menguasai Siti. Sosok gelap yang muncul di depannya mulai terlihat lebih jelas. Itu adalah sosok seorang wanita tua, dengan wajah yang sangat pucat, mata yang kosong, dan bibir yang terbuka lebar. Wajahnya penuh dengan keriput, namun ada sesuatu yang sangat jahat dalam pandangannya. "Kau akan menjadi bagian dari kami, Siti." Suara wanita tua itu terdengar mengerikan. Joko mencoba menarik Siti untuk menjauh dari sosok itu. Namun setiap langkah yang mereka ambil seakan ada tembok tak terlihat yang menghalangi mereka. "Kita sudah terperangkap," bisik Joko. Wajahnya penuh ketakutan. Siti merasa tubuhnya seperti terkunci di tempatnya. Dia tidak bisa bergerak. Dan semakin lama, tubuhnya mulai terasa dingin. Seperti ada sesuatu yang menyerap energi darinya. Suara wanita tua itu kembali terdengar. Semakin mengerikan. Tidak ada yang bisa lari dari takdir ini. "Kau adalah tumbal yang telah dipilih." Dalam kegelapan yang semakin pekat, Siti merasa dirinya berada di tempat yang sangat asing. Hanya ada cahaya redup dari api unggun yang jauh di kejauhan. Di sekelilingnya, sosok-sosok gelap berdiri diam, menunggu sesuatu. Joko, yang terbaring di dekatnya, tampak semakin lemah. "Joko, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Siti dengan suara yang gemetar. Joko hanya menggelengkan kepala. Matanya terpejam rapat. Tampak sangat kelelahan dan ketakutan. Namun, tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul dari balik kegelapan. Wajahnya sangat familiar bagi Siti. Itu adalah Ki Suroto, pemimpin spiritual desa yang dahulu memimpin ritual tumbal pengantin tebu. Dengan senyum yang sangat jahat, Ki Suroto mendekati mereka dan berkata, "Kau akhirnya mengerti, Siti. Selama ini, semua yang terjadi di desa ini adalah bagian dari takdir yang tak bisa diubah." Ki Suroto mulai menjelaskan bahwa desa mereka sudah lama terikat dengan roh-roh jahat yang menghuni ladang tebu. Dan setiap tahun, mereka membutuhkan tumbal untuk menjaga keseimbangan kekuatan ini. "Kau adalah bagian dari tradisi ini, Siti," kata Ki Suroto dengan suara serak. "Setiap musim giling, kami membutuhkan pengantin untuk mempersembahkan jiwa mereka kepada roh-roh ini. Tanpa tumbal, ladang tebu kami akan hancur dan kami semua akan mati kelaparan." Siti merasa dunia sekitarnya berputar. Apa yang dia dengar sangat sulit untuk dipercaya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ritual yang dianggap suci selama ini ternyata memiliki tujuan yang begitu gelap. Siti mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya terasa semakin lemah, dan pikirannya mulai kabur. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengalir melalui dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Dengan suara gemetar, Siti bertanya kepada Ki Suroto, "Apa yang akan terjadi padaku?" Ki Suroto hanya tersenyum dingin dan menjawab, "Kau akan menjadi bagian dari kami, Siti. Jiwa kau akan bergabung dengan roh-roh pengantin sebelumnya. Tak ada yang bisa mengubah takdir ini." Joko yang mendengar perkataan Ki Suroto segera berlari menuju Siti. "Siti, jangan biarkan mereka mengendalikanmu," teriaknya. Namun, semakin ia mencoba mendekat, semakin banyak sosok gelap yang muncul, seolah menghalangi jalannya. Setiap langkah yang diambil Joko terasa berat, dan semakin ia bergerak, semakin terasa ada kekuatan yang menahannya. Siti merasa dirinya semakin terperangkap dalam kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Saat itu, sosok wanita tua yang pernah muncul di depannya kembali muncul. "Kau akan menjadi bagian dari kami, Siti," ucapnya dengan suara penuh kejam. "Kami akan melindungi ladang tebu ini selamanya." Siti mulai merasakan kegelapan menguasai dirinya.
Ia merasa seolah-olah dirinya menjadi bagian dari kekuatan yang sangat besar dan tidak bisa melarikan diri. Takdirnya telah tertulis, dan ia tidak bisa mengubahnya. Siti berdiri diam di tengah lapangan, dikelilingi oleh bayang-bayang yang semakin mendekat. Suara bisikan semakin mengganggu pikirannya, seperti ribuan suara yang berpadu dalam kehampaan. Joko berdiri di belakangnya, tangan terulur untuk mencoba menyentuhnya. Namun sepertinya ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. "Siti, bertahanlah," seru Joko. Tetapi Siti tidak bisa merespons. Tubuhnya tergerak oleh kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Dia merasa lelah. Namun ada dorongan yang tidak bisa ia hindari. Mendorongnya untuk melangkah ke dalam kegelapan. Ki Suroto dan para roh penghuni ladang tebu mulai melangkah maju. Mengelilingi mereka dengan tatapan kosong yang mengerikan. "Sudah waktunya," kata Ki Suroto. Suaranya penuh dengan kepastian. "Musim giling harus dimulai. Tanpa tumbal, semua akan musnah. Kau, Siti, adalah kunci dari segalanya." Siti merasakan ada sesuatu yang mengalir di dalam tubuhnya. Bukan darah, tetapi energi yang asing dan gelap. Setiap detik yang berlalu, tubuhnya semakin terasa berat, dan hatinya dipenuhi rasa takut yang mencekam. Joko mencoba menarik Siti lagi. Namun kali ini tubuh Siti terasa kaku seperti batu. "Siti, aku akan membebaskanmu," katanya dengan suara penuh tekad. Namun, usaha Joko sia-sia. Ki Suroto tertawa rendah. "Kau tidak bisa membebaskannya, Joko. Takdir Siti sudah tertulis. Kau hanya bisa menonton." Saat itulah, tubuh Siti tiba-tiba terangkat, dan ia mulai melayang menuju pusat api unggun yang masih menyala. Semua mata tertuju pada Siti, dan suara gamelan mulai terdengar lagi. Semakin keras, seolah-olah membawa mereka ke dunia lain. Saat Siti melayang di atas api unggun, dunia sekitarnya terasa semakin jauh. Wajah Joko yang terkejut dan panik semakin memudar, hingga hanya ada bayangannya yang tertinggal. Keheningan yang mencekam mulai merayapi setiap sudut lapangan. Sosok-sosok yang mengelilinginya kini menjadi lebih jelas. Wajah mereka pucat dan kosong, seolah hanya menunggu untuk menghisap jiwa yang terperangkap. Ki Suroto berdiri dengan tangan terangkat, memimpin ritual yang sudah dilakukan selama ratusan tahun. "Siti, sekarang kau adalah bagian dari kami," kata Ki Suroto dengan suara yang penuh kebijaksanaan gelap. "Rohmu akan menjadi bagian dari ladang tebu ini, menyuburkan tanah dan memberi kekuatan pada tanaman kami. Kau akan hidup selamanya di dalam tanah yang telah memberi kami kehidupan." Suara gamelan semakin keras, dan dalam sekejap, Siti merasakan tubuhnya terhisap oleh tanah. Rasa panas dari api unggun kini berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Ia merasa seolah-olah dirinya tenggelam ke dalam bumi yang gelap. Namun, dalam detik-detik terakhir, Siti merasakan sesuatu yang lain. Suara Joko kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. "Siti, bangun. Jangan biarkan mereka menang," teriaknya. Joko berlari ke arah api unggun, meski tubuhnya terbentur oleh kekuatan yang tak tampak. Di antara kegelapan yang semakin pekat, Siti merasa ada sedikit harapan yang muncul. Seperti sebuah cahaya kecil yang siap memadamkan kegelapan yang menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, Siti merasakan getaran yang luar biasa di tubuhnya. Suara gamelan berhenti seketika, dan semua sosok di sekitar api unggun terdiam. Tanpa peringatan, tanah di bawahnya mulai retak, seolah dunia ini sedang menghisapnya. Namun, Siti merasa ada sesuatu yang mengalir kembali ke tubuhnya. Sebuah energi yang kuat, yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam kebingungannya, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang terbangun. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. "Siti," suara Joko terdengar semakin dekat, penuh dengan kepanikan. "Kau harus melawan mereka. Jangan biarkan mereka menguasaimu." Siti membuka matanya. Dan untuk pertama kalinya setelah ritual dimulai, ia merasa bebas. Bukan lagi terperangkap dalam kekuatan gelap itu,
Tetapi sebaliknya, ia merasakan dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih kuat. Dalam hatinya, ia berteriak, memanggil kekuatan yang baru saja terbangun. Dengan kekuatan baru itu, Siti melawan cengkeraman roh-roh yang mencoba menariknya ke dalam tanah. Ia menolak, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman yang semakin kuat. Tangan Siti mulai memancarkan cahaya yang sangat terang, membuat para roh yang mengelilinginya terkejut dan mundur. Ki Suroto yang awalnya tenang, kini tampak gelisah. Apa yang terjadi? Ia bergumam. Ini tidak seharusnya terjadi. Dengan kekuatan yang terbangun, Siti akhirnya berhasil melepaskan dirinya dari cengkraman tanah yang gelap. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia berlari menjauh dari api unggun, dan berlari menuju arah desa yang jauh di kejauhan. Joko, yang melihat perubahan pada Siti, segera mengikuti langkahnya. Mereka berlari tanpa henti, meskipun tanah yang mereka injak terasa semakin berat, dan bayang-bayang yang mengikuti mereka semakin dekat. Joko, kita harus keluar dari sini, kata Siti dengan suara yang penuh tekad. Aku merasakan kekuatan yang lebih besar di dalam diriku. Kita tidak bisa kembali ke sana. Desa ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus dihantui oleh roh-roh itu. Joko hanya mengangguk, meskipun wajahnya masih penuh kebingungan. Tapi kita harus menghentikan ritual ini, Siti. Jika tidak, desa ini akan hancur, jawab Joko. Saat mereka mendekati desa, Siti merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai dari balik ladang tebu yang luas. Tanpa mereka sadari, para roh yang mengelilingi mereka kini berbalik arah, seolah mengikuti langkah mereka kembali ke desa. Namun, kali ini Siti merasa siap. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Mereka akan menghadapi kenyataan yang lebih kelam. Dan hanya satu yang pasti, takdir desa ini ada di tangan mereka. Sesampainya di desa, Siti dan Joko terhenti sejenak, merasakan hawa yang semakin mencekam. Suasana desa yang seharusnya tenang kini dipenuhi dengan kesunyian yang aneh. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada angin yang berhembus. Semua tampak terhenti, seolah-olah dunia menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Tebu-tebu yang mengelilingi desa tampak lebih gelap dari biasanya, dan setiap batangnya terlihat seolah-olah menundukkan diri, menunggu perintah dari kekuatan yang lebih besar. Ini bukan akhir, Joko, kata Siti. Matanya yang penuh tekad menatap ke arah ladang tebu. Mereka akan datang. Kita harus bertindak sekarang. Joko, yang masih terkejut dengan perubahan pada Siti, mengangguk dengan wajah penuh kebingungan. Tetapi ia tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Matanya memandang ladang tebu yang seolah-olah hidup. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka mendengar suara gamelan yang familiar, menandakan bahwa ritual yang sedang mereka coba hentikan akan segera dimulai. Tanpa berkata apa-apa, Siti mulai melangkah maju, menuju pusat desa di mana ritual tersebut pertama kali dimulai. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mencoba menarik kakinya kembali ke ladang tebu. Joko mengikuti dari belakang, berusaha untuk tetap dekat dengan Siti. Mereka melewati rumah-rumah kosong yang seharusnya dihuni oleh penduduk desa, tetapi semuanya tampak ditinggalkan. Ketika mereka mencapai pusat desa, mereka melihat Ki Suroto dan para penghuni roh yang sebelumnya mengelilingi api unggun, kini berdiri di depan mereka, siap untuk melanjutkan ritual yang telah lama berlangsung. Ki Suroto berdiri di depan mereka dengan senyum jahat yang terus menghiasi wajahnya. Kalian pikir kalian bisa menghentikan takdir? Tidak ada yang bisa melawan kekuatan ini. Semua yang terjadi di desa ini adalah bagian dari sebuah lingkaran yang tak terputus, katanya dengan suara yang bergetar oleh kekuatan gelap. Siti, kau sudah memilih untuk menjadi bagian dari kami. Sekarang, terimalah nasibmu. Siti yang kini memegang kekuatan yang belum sepenuhnya ia pahami, mengangkat tangannya. Cahaya yang muncul dari tangannya sangat terang, hampir seperti matahari yang terbenam. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desa ini,
kata Siti dengan suara yang penuh kebulatan tekad. Aku tidak akan menjadi tumbal kalian. Cahaya dari tubuh Siti semakin memancar. Dan seketika itu pula, para roh yang mengelilingi mereka mulai mundur, menutupi wajah mereka dengan tangan mereka, mencoba menghindari cahaya tersebut. Ki Suroto tampak terkejut dengan perubahan yang terjadi pada Siti. Namun ia segera menguasai dirinya dan mengangkat tangannya. Jika kau memilih untuk melawan, maka kau harus membayar dengan nyawa, ucapnya dengan suara rendah. Tiba-tiba, roh-roh itu mulai mengelilingi Siti dan Joko, menciptakan lingkaran energi gelap yang sangat kuat. Dari dalam lingkaran itu, suara-suara mengerikan mulai terdengar, dan dari kegelapan yang terbentuk, muncul bayangan-bayangan yang mencoba meraih tubuh mereka. Siti, jangan menyerah, teriak Joko, meraih tangan Siti dan mencoba menariknya keluar dari lingkaran tersebut. Namun, semakin mereka berusaha, semakin erat cengkeraman roh-roh itu. Mereka terperangkap dalam pertempuran antara cahaya dan kegelapan, dan dunia sekitar mereka mulai berputar. Di sekeliling mereka, tanah mulai bergetar, menandakan bahwa kekuatan besar sedang berjuang untuk menguasai mereka. Saat pertempuran semakin sengit, Siti merasakan kekuatan dalam dirinya mulai melemah. Cahaya yang dulu terang kini mulai meredup, dan para roh semakin mendekat. Joko yang melihatnya semakin khawatir. Siti, jangan biarkan mereka menang. Kita bisa melawan bersama. Tetapi Siti hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan kekuatan gelap ini, ia harus membuat pengorbanan yang sangat besar. Siti mengingat kata-kata Ki Suroto, bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ritual ini adalah dengan mengorbankan jiwa mereka. Tetapi ada satu cara untuk mengubah takdir itu, yakni dengan melibatkan kekuatan yang lebih besar daripada roh-roh tersebut. Joko, aku harus melakukannya. Aku harus mengorbankan diriku agar desa ini bisa bebas, kata Siti dengan suara yang pelan, namun penuh tekad, tanpa memberi kesempatan untuk menanggapi. Siti menutup matanya dan melepaskan seluruh kekuatan yang ada di dalam dirinya. Cahaya yang dulu bersinar terang kini meledak menjadi ledakan yang sangat besar, mengguncang seluruh desa. Semua roh yang mengelilingi mereka terhempas, dan Ki Suroto tampak terjatuh ke tanah, kehilangan kekuatannya. Dalam ledakan cahaya itu, Siti merasa dirinya terlepas dari tubuhnya, terbang menuju langit, meninggalkan dunia yang sudah terlalu lama terperangkap dalam kegelapan. Joko hanya bisa berdiri, terdiam, melihat cahaya itu menghilang, dan merasa ada kehilangan yang dalam. Setelah ledakan cahaya itu mereda, desa yang semula hening kini terasa kembali hidup. Tebu-tebu yang mengelilingi desa tampak segar dan subur, tanpa bayang-bayang yang mengancam. Semua roh yang sebelumnya mengintai kini telah menghilang, dan suara gamelan yang menakutkan tak terdengar lagi. Joko berdiri di tengah desa, dengan tubuh gemetar, masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Siti. Ia telah mengorbankan dirinya. Tetapi di mana tubuhnya sekarang? Joko berjalan perlahan ke arah pusat desa, di tempat di mana ritual itu dimulai. Di sana, ia menemukan sebuah batu besar yang sebelumnya tak ada. Di atas batu itu, ada tulisan yang hampir tak terbaca, namun cukup jelas untuk dibaca. Pahlawan yang berani berkorban untuk membawa kedamaian. Dengan hati yang penuh rasa kehilangan, Joko mengerti bahwa Siti telah mengubah takdir desa ini. Pengorbanannya membawa kedamaian, meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal. Di atas batu itu, di tengah ladang tebu yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya, Joko berdiri dengan air mata yang menetes. Siti, kau telah menyelamatkan kami semua, bisiknya, merasakan beban yang akhirnya terangkat. Meskipun Siti telah pergi, namun ia tahu bahwa pengorbanannya akan dikenang selamanya. Desa ini, yang dulu dikelilingi kegelapan, kini kembali merasakan cahaya yang penuh harapan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kehidupan di desa kembali berjalan normal. Ladang tebu yang dulunya suram kini tumbuh subur.
dan penduduk desa kembali menjalani kehidupan mereka dengan damai. Namun, meskipun segala sesuatu tampak telah kembali seperti semula, Joko merasakan adanya kehampaan yang tak bisa ia hilangkan. Setiap kali ia melangkah ke ladang tebu, ingatan tentang Siti yang berkorban demi desa selalu muncul, menghantui setiap langkahnya. Suatu hari, saat ia berjalan sendirian di dekat ladang tebu, angin tiba-tiba berhembus kencang, dan dari balik dedaunan, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah cahaya lembut terlihat menyinari bagian tanah yang dulu menjadi pusat ritual. Joko mendekat, dan di sana, ia menemukan sebuah batu kecil yang tampaknya terukir dengan simbol yang tidak dikenalnya. Simbol itu mengingatkannya pada kata-kata yang tertulis di batu besar tempat Siti mengorbankan dirinya. "Siti, apakah kau masih ada di sini?" bisik Joko. Merasa ada kehadiran yang sangat kuat di sekitar tempat itu. Angin semakin kencang, seolah menjawab pertanyaannya. Tanpa sadar, Joko merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sebuah kekuatan, mungkin warisan dari pengorbanan Siti, kini mengalir dalam darahnya. Joko tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi yang pasti, ia tahu bahwa kedamaian yang mereka rasakan tidak akan bertahan lama tanpa kewaspadaan. "Aku akan menjaga desa ini," katanya dalam hati. Merasa ada tanggung jawab besar yang harus ia pikul. Malam itu, Joko terbangun dari tiduran dengan napas terengah-engah. Dalam mimpinya, ia melihat Siti. Wajahnya yang dulu penuh keceriaan kini tampak tenang dan damai, meski ada sedikit kesedihan yang masih tergurat di wajahnya. Dalam mimpi itu, Siti mendekatinya, dan seolah berbicara langsung ke dalam hatinya. "Joko, kau harus siap," katanya dengan suara yang lembut, namun penuh pesan yang mendalam. Ada sesuatu yang belum selesai. Meskipun ritual telah dihentikan, kekuatan yang ada di ladang itu belum hilang sepenuhnya. Joko terbangun, keringat dingin membasahi wajahnya. Mimpi itu sangat nyata, seolah-olah Siti benar-benar ada di sana, berbicara kepadanya. Ia tahu bahwa meskipun desa telah bebas dari ancaman roh-roh jahat, kekuatan gelap yang telah lama ada masih menyimpan bahaya yang tidak bisa dianggap remeh. Tidak ada yang tahu sejauh mana pengaruh pengorbanan Siti akan bertahan. Dengan pikiran yang penuh kekhawatiran, Joko memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kekuatan tersebut. Pada keesokan harinya, Joko mengunjungi seorang tua yang dianggap sebagai penjaga pengetahuan desa, Ki Sembodo. Ki Sembodo dikenal sebagai orang yang mempelajari sejarah dan mitos-mitos desa, dan Joko berharap bisa mendapatkan jawaban dari orang tersebut. "Ki, apakah benar ada bahaya yang belum selesai?" tanya Joko dengan penuh harap. Ki Sembodo hanya tersenyum, meskipun wajahnya tampak penuh kerut. "Kekuatan gelap itu tidak bisa benar-benar hilang, Joko. Selama ada manusia yang terhubung dengan tanah ini, kegelapan itu akan selalu ada. Namun, jika kau ingin melindungi desa, kau harus memahami lebih dalam tentang keseimbangan yang ada." Joko merenung lama setelah berbicara dengan Ki Sembodo. Ia sadar bahwa ancaman yang datang dari kekuatan gelap tidak bisa dihentikan dengan mudah. Meskipun Siti telah mengorbankan dirinya untuk menghentikan ritual, ada kekuatan yang lebih dalam dan lebih tua yang masih berdiam di ladang tebu. Sesuatu yang terkait erat dengan sejarah desa ini. Joko memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, menggali lebih dalam tentang asal-usul kekuatan itu. Di malam hari, Joko kembali ke ladang tebu, tempat di mana segala sesuatu dimulai. Dengan obor di tangan, ia menyusuri tanah yang tampak biasa. Namun baginya, setiap langkah membawa beban yang semakin berat. Ketika ia mencapai pusat ladang, tempat di mana ritual berlangsung, ia merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Tanah di bawahnya terasa bergetar, dan angin yang datang dari arah ladang membawa bau tanah basah yang aneh. Joko tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul cahaya yang menyilaukan. Tanpa peringatan, tubuh Joko terangkat,
dan ia merasa seperti terhubung kembali dengan kekuatan yang sangat besar. Jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ini saatnya. Joko. Terdengar suara Siti dalam pikirannya. Kau harus melanjutkan apa yang aku mulai. Joko merasa seluruh tubuhnya terisi dengan energi yang luar biasa. Namun, ia juga tahu bahwa kekuatan ini datang dengan harga yang tidak bisa ia bayangkan. Pada saat yang sama, desa yang tampaknya aman mulai merasakan gejala aneh. Beberapa penduduk melaporkan kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Suara langkah kaki yang tidak terlihat, bayangan yang melintas di depan rumah, dan bau tebu yang menyengat di malam hari. Ki Sembodo merasakan perubahan itu dan memanggil Joko. Kekuatan yang kau bangkitkan akan menguji kemampuanmu, katanya dengan wajah serius. Kau harus memutuskan, apakah kau akan melanjutkan takdir ini atau mengakhiri semuanya. Joko berdiri tegak di tengah ladang tebu, dengan cahaya yang menyilaukan mengelilinginya. Ia tahu, pilihan yang ia ambil akan menentukan masa depan desa ini. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa meskipun Siti telah berkorban, takdir desa ini belum berakhir. Untuk mengakhiri kegelapan yang telah mengakar begitu dalam, ia harus melawan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Dengan tekad yang bulat, Joko mengangkat tangannya, dan dunia sekitarnya terbenam dalam cahaya yang sangat terang. Saat cahaya itu meredup, ladang tebu yang semula gelap kini tampak lebih terang dari sebelumnya. Kekuatannya mulai mereda, dan suara angin yang menakutkan pun menghilang. Dengan perlahan, Joko turun ke tanah, dan di sekelilingnya, ladang tebu yang dulu suram kini terlihat hidup, menyambut fajar baru. Meskipun desa ini selamat, Joko tahu bahwa kekuatan yang terbangun akan tetap ada, mengalir dalam darah mereka yang memilih untuk menjaga keseimbangan. Takdir mereka tidak bisa dielakkan, tetapi mereka akan terus melawan, menjaga desa dan tanah ini dari kegelapan yang mungkin datang lagi.